Pertama-tama terima kasih banyak Mas Radi, Mas Alarab, terima kasih banyak. Yang pasti Undang-Undang TNI ini, usul revisinya ini sudah berlangsung ya kurang lebih 10 tahun lah. Dari ini adalah warisan dari periode yang lalu yang kemudian dilanjutkan tahun ini dan ini masuk menjadi prolegnas untuk tahun 2025 sekarang. Dan tentu urgensinya itu adalah bagaimana memastikan sumber daya yang ada di TNI dan juga sumber daya yang lain di negara ini bisa sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, terlepas dari proses itulah kemudian ada beberapa pasal yang mungkin menimbulkan interpretasi yang berbeda dari berbagai pihak. Dan ini yang mau dipertemukan. Sehingga seperti saya juga saat ini lagi di Makassar, lagi ngobrol-ngobrol dengan teman-teman PIK Ornob, lagi ngobrol-ngobrol dengan teman-teman polisi, tentara, dan beberapa pihak termasuk BIN tadi siang untuk mencoba menyerap perspektif seperti apa sih sebenarnya yang tanda kutip ditakuti oleh pekerja demokrasi, oleh kalangan sipil, dan apa yang diharapkan oleh TNI itu yang semuanya ini kemudian kami akan diskusikan baik-baik dan insya Halo, salam sehat dan salam jumpa kembali kawan-kawan. Kali ini kita lagi melihat daripada video yang baru-baru ini, anggota DPR membahas untuk merubah dan merevisi Undang-Undang tahun 99, yaitu dui fungsi ABRI. Tadinya pada zamannya Soeharto akan dirubah undang-undangnya dan dui fungsi ABRI itu tidak berlaku lagi sampai saat ini. Akan tetapi entah apa lagi yang membuat anggota dewan ini, saya juga bingung, anggota dewan itu nggak ada kerjaan kali ya. Memang betul-betul tak ada kerja atau apa tujuan dia, apa maksud dia, nggak ngerti. Yang begini-begini yang dibahas dia, bukan nasib masyarakat yang dilihat dia. Bukan apa sekarang yang bisa dilakukan dengan masyarakat yang lagi susah, bukan itu yang dipikirkan. Ini lagi membahas, lagi mau merevisi undang-undang Dwi Fungsi ABRI yang dulu sudah dijadikan seperti saat ini, mau dirubah dan mau dikembalikan lagi seperti eranya Soeharto. Jadi TNI pada zamannya era Soeharto itu dia kan segala-galanya pada saat itu, maksudnya ya kemana saja dia bisa gitu loh. Bahkan dia menaungin ataupun masih mengontrol kepolisian Republik Indonesia pada saat itu. Artinya kepolisian itu di bawah daripada Panglima ABRI pada saat itu. Jadi memang kalau di zaman era Soeharto itu memang ABRI pada saat itu, namanya sekarang TNI, dialah satu-satunya aparat di negara ini yang betul-betul berfungsi kemana saja pun. Jadi setelah direvisi tahun 99 bahwa era Soeharto itu tidak berguna lagi di era-era kedepannya, ternyata sekarang dirubah lagi dan ingin lagi dirubah. Itulah DPR RI ini nggak ngerti kenapa dia harus berbuat lagi sebut katanya supaya memakmurkan masyarakat. Gimana caranya memakmurkan masyarakat? Apa memang harus TNI memakmurkan masyarakat? Jadi masyarakat sipil yang lain tidak berfungsi lagi. Karena apa? Karena daripada DPR ini ingin mengembalikan lagi fungsi-fungsi TNI yang sudah dihapus dulu, yang sudah ditinggalkan dulu, mau dihidupkan lagi sekarang. Artinya sekarang ini TNI bisa berbisnis seluas-luasnya, bisa berbisnis loh, bisa diambil daripada rangkap jabatan, bisa dibuat sebagai kepala-kepala perusahaan gitu, tanpa misalnya pensiun dini. Jadi bisa merangkap dua, dia tentara, dia juga sebagai misalnya kepala atau dirut suatu perusahaan plat merah gitu. Jadi ini yang kita pikir nih, gimana nih sekarang ini pola pikirnya daripada anggota dewan ini. Saya bingung sekarang memikirkan orang ini nih. Kenapa bukan nasib sekarang masyarakat ini yang dipikirkan? Atau gimana caranya supaya koruptor-koruptor ini bisa dihilangkan dari negeri ini? Karena ini yang sangat menyusahkan daripada perekonomian negara Republik Indonesia ini. Lebih daripada 100% daripada anggaran APBN APBN negara yang dirampok mereka. Jadi
Saya heran kenapa yang artinya bukan masyarakat yang lemah yang diperhatikan, masyarakat kecil yang diperhatikan DPR ini. Kok masa yang sudah bertitil, yang bahkan sudah misalnya punya jabatan yang sudah ada itu, malah itu lagi ditumpuk-tumpuk lagi jabatannya, diberikan lagi jabatan ke dia gitu. Kenapa harus begitu? Jadi masyarakat sipil ini sudah kayak di nomor dua kan gitu, sudah enggak, udah mereka sama mereka aja yang berfungsi di atas itu. Saya curiga bahwa mereka sengaja merekrut TNI supaya ada backingan-backingan mereka. Karena selama ini mereka lihat bahwa kalau tanpa ada backingan itu gampang diseruduk apabila dia melakukan sesuatu ataupun melakukan suatu tindakan korupsi gitu, gampang diseruduk daripada masyarakat gitu, gampang diekspos. Jadi kalau memang ada Dewan Jenderal misalnya yang berfungsi di situ, pasti orang agak kurang kurang srek lah untuk menyuarakan gitu ya, karena backingan jenderal-jenderal itu kan banyak gitu. Sekalipun misalnya disuarakan masyarakat, sekalipun misalnya ketahuan, pasti di atasnya nanti ada lobby ini, lobby itu, lobby ini, karena jenderal sama jenderal gitu bicara kan. Jadi ya udahlah, sudah susah lah negara ini kalau begini lagi perilaku, tabiatnya perilaku, daripada dewan ini lebih baik dibubarkan aja DPR itu, sudah tak guna ini DPR itu. Sedangkan tidak diadakan dui fungsi ABRI ya, sedangkan tidak ada lagi, sudah dihapuskan itu, masih tetap jenderal-jenderal ataupun petinggi-petinggi militer itu membeki usaha-usaha, misalnya bisnis-bisnis, tak tahulah bisnis yang gelap atau semi gelap ataupun benar atau gimana, mereka itu masih tetap ada di belakangnya. Apalagi diperbolehkan bebas, saya nggak ngerti apa yang terjadi kalau dibebaskan sebebas-bebasnya. Karena apa? Karena nanti apabila suatu bisnis orang ketahuan, pasti dibilang ini punya si Anu, ini milik si Anu. Artinya ditunjuklah nanti yang backingin dia itu, contohnya kan pasti ditunjuk itu nanti, misalnya yang backingin orang jenderal contohnya, wah ini milik si Anu, oh ini bahaya nih, tak boleh diganggu gugat. Pasti seperti itu bahasanya. Karena apa? Karena selama ini aja kita tidak merasakan, tidak melihat lagi ada itu dui fungsi ABRI itu, kebebasan ABRI itu untuk berbisnis. Masih tetap mereka bercokol di belakang-belakang mereka, masih tetap ada mereka di situ. Ya sekalian aja dui fungsi ABRI lagi dihidupkan betul-betul kayak apa, ya udah dibawa mereka lah ke polisian. Kalau enggak nanti, kalau tentara sudah dibebaskan untuk berbisnis, polisi pasti ikutan lagi nanti. Pasti ikutan lagi polisi. Tidak akan mungkin orang itu diam aja. Jadi sudah makin ribet negaranya, sudah makin ribet, udah enggak apa lagi jelas lagi ini kalau begini. Udah saling apa namanya, setiap instansi sudah enggak taat lagi kepada, ujung-ujungnya nanti sudah enggak taat lagi kepada aturan. Jadi sudah saling bebas gitu. Mau bisnis apa kek, mau bisnis gelap kek, mau bisnis apa kek, itu pasti ya sekarang aja lah, nggak usah lah misalnya kita sembunyi-sembunyi atau apa, tak usah, nggak rahasia lagi loh. Banyak itu bisnis-bisnis, misalnya bisnis malam lah, klub malam atau klub apa judi itu, ya banyak juga di belakangnya orang-orang petinggi. Siapa kalau nggak petinggi di belakang orang ini, nggak mungkin berani orang itu bukanya. Logikanya seperti itu. Kalau nggak petinggi di belakang dia, tidak akan berani mereka buka itu semacam jackpot lah, judi apa semua. Sebab orang judi online ini semua lah, naik klub semua itu, kalau nggak ada di belakang mereka itu, tidak akan berani potong leher sana. Kalau berani orang itu, tidak akan ada itu berani. Jadi ini mau dibiarkan sama negara ini, ya sudah. Kalau begini ya siap-siap aja kita lagi kembali lagi lebih parah daripada zaman Soeharto. Saya percayakan itu lebih parah daripada zaman Soeharto akan terjadi di negara ini. Dan negara ini ya siap-siap aja lah, seperti semacam negara di Kolombia sana nanti. Karena kalau lah sekarang, kalau ada masalah di suatu usaha ataupun bisnis ya gitu, bisnis ini katakanlah yang terang gitu, tapi ada masalahnya, yang nanganin kan tetap polisi. Dan apalagi bisnis itu setengah setengah terang atau setengah gelap gitu, ataupun sama sekali ilegal gitu, tetap kan polisi yang nangani, yang handle kasusnya itu. Jadi sekarang contoh,
Kalau misalnya nih kita ke arah yang paling paling pahit lah dulu ya kita katakan. Seandainya nanti kalau dibebaskan TNI berbisnis gitu, nggak yakin saya bisnisnya semuanya akan terang benderang gitulah ya. Bisnisnya itu bukan misalnya semuanya itu bisnis yang benar-benar on the track gitulah. Pasti ada yang di luar jalur gitulah. Seandainya mereka melakukan bisnis itu, apa sanggup polisi untuk istilahnya memeriksa ataupun mengaudit semua bagaimana bisnis ini? Mampu nggak polisi? Karena apa? Karena yang punya itu kan jenderal TNI, contoh ada di belakang. Anggaplah jenderalnya itu ada di belakang gitu. Jadi kira-kira sanggup nggak polisi untuk misalnya menyelidiki kasus-kasus yang tidak on the track tadi, contohnya nih. Jadi maka aku bilang saya nggak yakin saya kalau memang negara ini makin baik seperti yang dibilangnya itu anggota dewan entah apa itu anggota dewan dari mana nggak ngerti saya itu. Dia bilang untuk membuat masyarakat lebih makmur gitu, makanya dibuat teknik ini berbisnis, dibebaskan berbisnis bisa, artinya merangkap jabatan sebagai tentara dan sebagai pimpinan di pelak-pelak merah gitulah, kira-kira begitulah. Pokoknya bisnis lah, bisnis di mana-mana saja bisnis dibebaskan mereka ini sekarang. Jadi bagaimana menurut guys? Bagaimana kira-kira menurut pemikiran teman-teman? Kira-kira cocok atau sesuai enggak dikembalikan lagi untuk berbisnis TNI seperti zaman-zamannya Soeharto? Kasih dia punya alasannya teman-temannya.